Bang Munindra. Iya, silakan Bang Riza. Silakan. Alhamdulillah udah pada ngumpul semua. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang dicintai Allah ini untuk mendengar kajian dari Bang Ustadz Munindra. Salam dan salawat juga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya yang insya Allah nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua pengikutnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah banyak majelis yang ikut kajian ini. Adapun tema daripada kajian malam ini adalah buat apa ngaji? Apa ya? Panjang banget soalnya itunya. Biasanya berarti judulnya panjang-panjang. Kalau hidup kita tetap susah. Itu. Buat apa ngaji kalau hidup kita tidak bahagia? Bahagia. Oh iya. Jadi buat apa kita ngaji kalau hidup kita tidak bahagia? Insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Munindra yang telah berada di tengah-tengah kita. Mungkin sebelum kita mulai nanti Pak Ustadz untuk kita juga sama-sama mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita, kakak-kakak kita, teman-teman kita yang saat ini masih kurang sehat. Semoga Allah memberi kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Rabbal alamin. Ini ada Pak Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Riza ya. Mohon izin Ibu Ustazah, mohon izin banget saya mulai acara ini ya, kajian kita malam ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat yang saya hormati Bang Riza, Mbak Ririn dan seluruh keluarga besar Oma Icip-Icip ya. Ada Mas Ari dan Mbak Cuning, ada Mas Iman dengan Mbak Rika. Siapa lagi, Wong? banyak. Yang OII ya. OII. Itu aja ya. Alhamdulillah komplit. Ya, juga Ibu Ustazah Wahab dan seluruh tamu undangan yang telah bergabung di kajian kita malam hari ini. Bersyukur kepada Allah karena atas izinnya kita bisa bermuajahah ya di majelis ini meskipun tidak secara langsung. Semoga kumpulnya kita malam ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita ya, agar benar-benar masuk ke dalam hati kita masing-masing sehingga setiap kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan dan hati yang selalu cerdas untuk mensyukuri apapun takdir Allah yang terjadi dalam episode kehidupan kita. Meskipun terkadang takdir Allah itu berseberangan pakai banget gitu ya dengan keinginan kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita manusia terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Untuk itu, mari sama-sama kita awali silaturahim kita malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita juga mohon kepada Allah ya, Bang Riza. Semoga jika malam ini ada keluarga kita, sahabat kita, atau guru-guru kita yang sedang sakit, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dan juga yang merawatnya untuk mampu sabar dan ridho atas ketetapan Allah ini. Dan semoga Allah kembalikan kesehatannya sehingga pada saat sehat nanti mereka bukan sekedar sehat, tapi mereka sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Untuk yang masih di perjalanan, semoga Allah lancarkan, Allah selamatkan, dan Allah sehat dan bahagiakan perjalanannya. Yang harus berikhtiar, semoga Allah berikan hasil yang maksimal dan Allah mudahkan ikhtiarnya. Yang sedang ada urusan hutang piutang, semoga Allah lunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Untuk orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita yang mungkin sudah mendahului kita juga mohon kepada Allah, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan kesalahan mereka, Allah tutup aib-aibnya di dunia maupun di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Dan terakhir kita mohon kepada Allah ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan mabrur dan mabrurah bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, Bapak Ibu, keluarga besar OII dan tamu undangan yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan judul, saya sih lebih suka pakai bahasa Inggris ya judulnya ya. Ngapain juga kita ngaji kalau hidup kita ini nggak bahagia. Itu bahasa Inggrisnya gitu, Wak. Wak. Gimana, Wak? Ya, ya. Ya, kalau pakai bahasa Citayamnya gitulah kira-kira ya. Ya, ngapain juga kita ngaji kalau hidup kita tetap aja nggak bahagia. Gitu ya. Nah, jadi judul kajian ini kita ambil dari surat Toha, surat ke-20, ayat yang kedua. Nah, silakan Ustazah Wowo tolong baca, Ustazah. Nah. Ya, Ustazah Wahab kita minta tolong beliau aja ya, kalau saya salah saya malu. Surat 20 ayat? Ayat 2 aja deh, ayat 2. Ayat 2. Wahab apa saya ini teh yang baca? Bu Ririn. Oh, iya. Bu Ririn. Pintar. Izin ya Bu Guru. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Ya, betul. Apa tuh artinya, Mo? Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Ya, gitu ya. Jadi judul kajian kita malam hari ini yaitu ngapain juga kita ngaji Barahmi kalau hidup kita tetap aja nggak bahagia, gitu ya. Itu kita ambil dari surat Toha ayat 2 yang artinya kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu dalam kurung Muhammad. Muhammadnya bisa jadi Mbak Cuning, bisa jadi Mas Ari, Mbak Rika, Mas Iman, dan siapapun, agar engkau menjadi susah. Artinya, Al-Quran Allah turunkan untuk menjamin bahwa hidup kita sebagai hambanya itu selalu dalam kondisi bahagia. Gitu tuh. Ya. Jadi, Allah turunkan Quran itu untuk menggaransi kita agar hidup kita ini bahagia.
Maka ngapain juga kita sering-sering ngaji, sering-sering baca Quran, kalau ternyata hidup kita nggak bahagia, gitu, ya kan ya? Artinya kalau kita rajin ngaji, logikanya harusnya kita sering bertemu dengan ayat-ayat Allah. Dan kalau kita sering bertemu dengan ayat-ayat Allah, dengan Quran, harusnya kita akan bahagia. Karena Allah bilang, Allah tidak turunkan Al-Quran untuk nyusahin kita, bukan buat nyusahin. Ya kan? Kalau bukan buat nyusahin, berarti ada mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya. Apa tuh pemahaman terbaliknya kira-kira? Kalau Allah turunin Quran bukan buat nyusahin, berarti pemahaman terbaliknya apa, Mbak Juni? Allah nurunin Quran buat apa dong berarti, Mbak Juni? Misalkan saya. Kedengeran Mbak, kedengeran. Iya, silakan Mbak Juni. Bukan untuk menyusahkan. Kalau terbalikannya apa gimana Mas tadi? Iya, pemahaman terbaliknya kan Allah bilang, Allah berfirman dalam surat Toha ayat 2, kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kau menjadi susah. Jadi Allah nggak nurunin Quran untuk tujuan nyusahin kita. Jadi pemahaman terbaliknya apa tuh Mbak Juni? Ya. Berarti Kalau pemahaman terbaliknya berarti Allah nurunin Quran Allah menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kita. untuk apa? Untuk menyusahkan. Menyusahkan ya. Kalau Wowo apa? Pemahaman terbaliknya kan? Iya, pemahaman terbaliknya. Kalau Wowo? Kami tidak menurunkan. Jadi maksudnya menurunkan Al-Quran itu supaya hidup kita lebih mudah. Iya, gitu. Kata Allah, Allah tidak nurunin Quran buat nyusahin kita. Pemahaman terbaliknya berarti Allah turunkan Quran buat bikin hidup kita nggak susah, gitu. Ya. Bikin hidup kita jadi happy atau bahagia. Gitu kira-kira Mbak Juni, pemahaman terbaliknya. Oke. Oke ya, sip. Oke. Ya, nah sekarang gini, umumnya loh ya, ini tidak berlaku mutlak. Secara umum, biasanya kapan sih orang mulai ikut kajian, Bang Riza? Biasanya nih, kapan orang mulai rajin ikut kajian? Tadinya enggak nih, tadinya nggak ngaji gitu. Toto ikut ngaji, ikut kajian gitu. Biasanya kapan tuh orang mulai ikut kajian? Ya biasanya sih saat kita sadar kita mau belajar ya, Ustaz ya, mulai belajar lebih dalam mengenai agama Islam. Ya kita ikut kajian. Kalau dulu kan ya udah jalanin aja apa adanya. Apa namanya? Oh kapan? Ya saat kita mulai berpikiran bahwa ilmu kita masih kurang, Ustaz. Gitu. Pada saat kita sadar bahwa ilmu kita masih sedikit. Oke. Kapan lagi kira-kira Mbak Rika? Kapan biasanya orang mulai rajin ngaji, Mbak Rika? Dalam kondisi apa gitu biasanya orang jadi rajin ngaji? Rajin ke kajian gitu maksudnya ya? Biasanya dalam kondisi apa, Mbak Rika? Lagi susah aja. Asik nih, bahasanya mantep nih. Bahasa paling asik tuh. Bahasa bojong nih. Ya, lu main lo ngaji lo. Ya. Itu main ngaji lo. Aduh, gue lagi bete nih. Nah, gitu tuh. Gue lagi bete nih. Rumah gue lagi ada masalah nih sama bini gue. Kan gitu biasanya loh. Walaupun nggak berlaku secara mutlak. Umumnya orang tuh merapat kepada Quran, merapat kepada Allah tuh kalau dalam situasi yang dia udah nggak nyaman gitu. Kok hidup gue begini amat gitu, ya? Iya nggak Bang Riza? Iya. Jadi waktu seseorang itu memiliki segalanya, dia punya jabatan, dia punya uang yang cukup, dia sehat, ya kan? Dia punya keluarga yang asik, itu secara umum biasanya mereka nggak terlalu deket gitu dengan Quran biasanya. Tapi ketika kita ada masalah dan masalahnya begitu rumit, terus kita mentok, deadlock, kita bingung mau ngapain. Nah biasanya dalam kondisi seperti itulah biasanya orang mulai deket tuh sama Allah, mulai merapat kepada Quran.
gitu ya. Jadi ketika hidupnya nggak bahagia, itulah biasanya orang baru mulai merapat kepada Quran secara umum. Walaupun ada juga orang yang hidupnya bahagia pun tetap dia ikut kajian dan merapat. Ini secara umum maksudnya ya, nggak berlaku mutlak. Nah, artinya pada saat seseorang merasa gelisah, ya ada orang yang merasa depresi dan sebagainya, kemudian diajak sama temennya, udah deh lo ikut ngaji aja, kata Wowo. Kata Wowo nih, temannya stres, kata Wowo, udah deh, lo ikut ngaji aja, mudah-mudahan dapat pencerahan di pengajian. Nah, kira-kira kalau Wowo bilang begitu sama temennya tuh yang lagi stres, udah lo ikut ngaji aja deh. Harapan Wowo, teman yang stres tadi jadi apa tuh setelah ikut ngaji, Wowo? Jadi nggak stres lagi. Jadi nggak stres lagi, gitu kan ya. Minimal stresnya berkurang, minimal deh gitu. Nah, itu yang dikatakan dengan judul kajian kita. Kalau gitu ngapain juga kita ngaji kalau ternyata tetap stres juga gitu. Ngapain juga kita datang ikut kajian kalau ternyata kita tetap bete, kita tetap kecewa dan sebagainya. Oke, oleh karena itu kajian yang kita ikuti seharusnya memberikan pencerahan dan membuat kita menjadi bahagia. Gitu ya. Dan kata kuncinya, bahagia itu bukan terlihat dari luar. Bukan terlihat dari muka kita yang selalu hahaha, ketawa-ketawa, senyum-senyum, karena itu tidak menjamin kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu adanya di mana? Hati. Di hati, benar. Ya, orang ada yang senyum-senyum melulu, ketawa-ketawa mulu, nggak taunya bukan bahagia, itu karena dia stres. Gitu ya. Iya nggak, Marika? Ya, saking stresnya dia nongkrong sama temen-temennya, ya, minum kopi, minum apa, itu ketawa-ketawa. Ketawanya dia bukan ketawa bahagia, ketawa stres gitu ya. Menutupi depresinya dia. Kan gitu. Jadi karena kebahagiaan sesungguhnya itu adanya di dalam hati, gitu ya. Sementara Allah juga berfirman bahwa Al-Quran yang sesungguhnya itu adanya di dalam hati kita, maka Al-Quran itu identik banget dengan yang namanya kebahagiaan. Sehingga orang yang rajin ngaji harusnya hidupnya bahagia. Harusnya. Ya. Jadi kalau kita udah ikut ngaji, bukan cuma sekali lagi. Ngajinya sering, bukan dengan satu ustadz lagi, ustadz A, ustadz B, ustadz C, ustadz D, Z, dan seterusnya, terus kita masih nggak bahagia juga, maka ada poin-poin penting yang harus kita revisi dari kajian kita, dari proses pembelajaran kita terhadap Quran. Gitu ya. Oke, apa tuh yang mesti kita revisi? Apa yang mesti kita perbaiki dari kajian kita? Insya Allah sih gurunya mah nggak salah, Bang Riza. Insya Allah gurunya nggak salah. Kadang kitanya nih ya, kitanya yang masih belum satu frekuensi dengan Al-Quran atau dengan ayat-ayat yang kita baca ketika kita hadir di majelis ilmu atau kita mengikuti kajian. Jadi pertama lihat di papan nih, how-nya. Gimana caranya agar kajian kita ini memberikan dampak bahagia buat kita. Jadi kita ngaji dan kita bahagia. Terus caranya gimana tuh? Caranya kan gitu ya. Pengen nggak Barami? Setiap ikut ngaji jadi bahagia gitu. Pengen nggak Barami? Pengen pakai banget, Ustaz. Pengen pakai banget. Ya, sekarang udah bahagia belum nih selama ikut kajian? Kan udah sering ikut ngaji nih. Udah bahagia belum Barami? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah tuh. Kalau udah bahagia udah aman itu, ya. Insya Allah benar tuh ngajinya tuh, insya Allah tuh. Ya mudah-mudahan kebahagiaan yang udah Mbak Rami dapatkan dari kajian-kajian yang Mbak Rami jadi bisa istiqomah, bahagia terus. Nah, gimana caranya biar kajian kita memberikan dampak bahagia buat kita? Yang pertama, caranya kita harus jujur dulu, gitu. Ya. Jadi caranya kalau kita ingin kajian kita memberikan dampak bahagia buat kita, maka kita harus jujur pada saat kita hadir di majelis ilmu dan kita face to face dengan Quran. Jadi pada saat kita berinteraksi dengan Quran, kita membaca ayat-ayat Allah, kita harus jujur tuh.
Jujur ngapain, Ra? Jujur bacanya. Baca Qur'annya harus jujur. Emang ada orang yang baca Quran nggak jujur? Ada nggak sih ya? Ada. Ada nggak kira-kira orang baca Quran tapi nggak jujur gitu? Ada kalau nggak tahu artinya. Iya, ya. Atau tahu artinya tapi tetap nggak jujur, Mbak Rahmi. Nggak ngejalanin gitu ya Ustaz. Dia tahu artinya tapi dia nggak jalanin gitu misalnya ya. Oke, jadi kunci pertama ya, kalau kita ingin bahagia ketika kita ikut kajian, jujurlah setiap kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah. Gitu. Jujur ketika kita membaca ayat-ayat Allah. Contoh, ya, contoh. Ketika kita membaca Al-Quran, gitu ya. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian yang kita baca itu surat 41, surat Al-Fusilat, ayat 34. Silahkan dibuka teman-teman. Kita lagi baca Quran nih, ya, kita lagi ikut kajian. Ternyata kajiannya sedang membahas surat Al-Fusilat ayat 34. Sudah ketemu? Surat apa, Ustaz? Surat Al-Fusilat 41 ayat 34. Baca dong Bu Wahab. Bu Wahab kalau baca bagus banget. Ya dong, Bu Ustazah. Minta tolong, boleh mohon izin Bu Ustazah. Bu Rere juga bagus. Oh, Masya Allah. Ya, silakan Bu Ustazah. Biar kita kebagian nih ilmunya dari beliau ya. Silakan Bu. Al-Ghashiyah ayat 44 ya tadi ya. Fusilat 34. 34. 4134. Fusilat salah cari. Tekuririn deh. kok saya lagi. Ayo, Ini nanti lama nunggu saya lagi ke bed. Tadi nyari kacamata, dia banyak iklan. ayo yang lain atuh. Iya, mangga siapa aja? Siapa saja yang udah ketemu, monggo silakan. Ustazah Cuning. Mbak Cuning. Fariza, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainaka adawatun kana ka'anna watun ka'annahu waliyun hamid. Ya, makasih Mbak Juning. Langsung terjemahannya Mbak Juning. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Yang sangat setia. Ya, makasih. Terima kasih Mbak Juning ya. Allah berfirman, jadi kita ngaji nih ceritanya nih ya. Begitu kita ngaji, ternyata kita sedang membahas surat Al-Fusilat ayat 34. Ustadznya bahas surat-surat ini misalnya nih, Bang Riza ya. Kita bacakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Nggak sama antara kebaikan dengan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan. Maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik.
Ini yang kita baca nih, kan? Maka kalau kita ingin bahagia, pada saat kita membaca ayat ini, bacanya dengan jujur gitu. Baca dengan jujur itu artinya baca dan amalkan sebagaimana apa yang kita baca. Kalau Allah memerintahkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kalau kita mendapati hal yang nyebelin kayak dalam ayat ini nih, ya sesuatu yang menjengkelkan, berarti harusnya kita balas dengan hal yang sama atau dengan hal yang lebih baik. Yang lebih baik. Yang lebih baik. Kalau ada orang yang nyebelin ke kita, berarti harusnya kita balas dengan nyebelin dia lagi, atau justru kita balas dengan yang lebih baik dari itu. Baik. Iya. Jadi kalau ada orang yang jahat sama Wowo, balasannya harusnya gimana? Kalau jujur nih bacanya nih. Ya harus baik. Harus lebih baik. Dimaafin, tuh, ya kan? Ya, Dimaafin udah baik bang, udah baik, lebih baik tuh daripada ngebalas dengan kejahatan, pasti. ya kan? Habis dimaafin terus kita doain, Ya. habis didoain kirimin ayam kodok. Wah, kalau itu ntar mikir juga kalau itu mah. Doain cukup kali Sat ya. Doain aja cukup kali ya. Oke, Cukup nggak apa-apa. banget. Karena ayatnya bilang tolaklah kejahatan dengan yang lebih baik, kan gitu. Nah, ini nih, kalau kita baca ayat ini dengan jujur dan kita amalkan sebagaimana yang Allah perintahkan, itu tuh dijamin hati kita bakal tenang, hati kita akan happy. Coba deh, ada orang jahat sama kita, terus kita jahatin lagi. Perasaan kita tenang atau gimana perasaan kita kira-kira? Sebel. Enggak tenang. Mas Ari, Mbak Juni, nggak ada orang jahat nih, kita jahatin lagi pokoknya. Gimana tuh rasanya kira-kira? Apa ya? Belum pernah sih. Ah, belum pernah tuh. Jadi nggak tahu rasanya. Karena Mas Ari udah praktek ya. Belum pernah, enggak, alhamdulillah belum pernah jahatin. Oh, alhamdulillah tuh. Belum pernah jahatin. Gimana? Tira. Gimana, Ra? Kalau ada orang jahat kita jahatin lagi, Ra. Atau Uwan deh. Ya. Punya ibu kos galak, kita galakin lagi tuh ibu kos ya. Kira-kira gimana tuh rasanya? Suasana hati kita rasanya gimana tuh? Enggak lah. Apa, Uwan? makin sebel aja jadinya kalau dia galak terus kita galak lagi, dia marah kita marah lagi, malah Iya. tanpa marah ya. Iya, makin nggak enak tuh suasananya tuh. Tapi kalau dia galak terus sama Uwan dibalas dengan yang baik gitu ya, dia jelas-jelas dia salah nih. Ya udah Bu, kalau emang menurut Ibu saya yang salah, saya minta maaf. Itu tuh jauh lebih menenangkan dan bikin kita happy loh. Ketimbang kita balas dengan kejahatan lagi, itu begitu Uwan balas dengan kejahatan lagi, Uwan galakin lagi tuh ibu kos misalnya, itu begitu Uwan udah ngantuk mau tidur 10:30 malam nih, keingetan tuh mukanya ibu kos tuh, atau keingetan suaranya ibu kos, itu tidur nggak enak banget tuh Uwan. Iya nggak Uwan? Iya. Iya. Kalau Anda pun ngimpinya dikejar-kejar tuh, kejar-kejar apa kayak kira-kira pokoknya. Ya, jadi Allah tuh menurunkan Al-Quran bukan buat nyusahin kata Allah, tapi pengen agar kita dibahagia. Makanya Allah selalu memerintahkan ya hal-hal yang akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Contohnya, kalau kita dijahatin orang, jangan jahatin lagi. Itu contohnya. Kalau kita dijahatin orang, baikin, balas dengan yang baik. Kamu pasti akan bahagia. Itu contohnya tuh. Ya. Apalagi contohnya yang lain. Contoh yang lain, ya surat berapa tuh? Atas birun, wah surat berapa tuh? Waja'al nabak dokum libadin fitnah. Nah, surat berapa tuh? Berapa ya? Udah sering tuh dikasih di OII udah sering banget nih. Surat Furqan ayat 20. Silakan. Yang udah ketemu dan mau baca silahkan. Siapa aja boleh ya, Bang Riza ya. Boleh. Ya, nggak harus dari OII kan ya. Siapa? Open, siapa aja, mangga. Ayo, siapa aja mangga silakan. Ada Mbak Nova, ada Mbak Tati, ada iPhone, ada Sarah R, ada Rini. Ayo monggo siapa aja.
Surat 25 ayat berapa tadi, Ustaz? Ayat 20. Wak. Buah apa? Surat berapa? Surat 25 ayat 20. Mari kamu. Buah apa? Buah. Buah. Ustaz ya. Ayat 20 ya, Bu Rin? Ya, mangga buah. Mangga buah. Mangga, Bu. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak, Bu Wahab. Asik ya? Kalau yang baca ahlinya itu enak, kita dengar adem. Benar. Terima kasih banget. Serius. Kana rabbuka basiro. Oke, ya, kita lihat terjemahannya ya, semuanya ya. Lihat, ini kan ayat Quran juga nih. Berarti ayat ini Allah turunkan buat nyusahin kita atau buat menjamin kita bahagia? Menjamin bahagia. Jamin Ya. kita bahagia. Semua ayat yang Allah turunin itu tujuannya untuk ngebahagiain kita. Sekarang kita lihat. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan jalan di pasar-pasar. Gitu ya, kata Allah nih. Apa tuh artinya? Artinya semua nabi, semua rasul yang diutus sebelum Muhammad sampai dengan Rasulullah Muhammad, itu semuanya manusia biasa, semuanya manusia biasa yang pergi ke pasar dan dia juga makan gitu. Ya, jadi para nabi dan rasul itu ya mereka makan, mereka juga jalan ke pasar-pasar. Artinya apa? Semua nabi dan rasul adalah manusia biasa atau makhluk sosial yang butuh interaksi dengan orang lain. Jelas ya? Oke. Dia makan kan nggak sekedar makan, dia harus beli beras dulu, pergi ke pasar, ketemu sama tukang beras. Iya kawan, dia mau makan buah, dia pergi ke pasar, ketemu sama tukang buah. Dan di pasar tuh ketemu dengan orang yang bermacam-macam modelnya, kan gitu. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu manusia biasa, kata Allah. Terus dilanjutin ayatnya. Ya, lihat ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Terus waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kamu sebagai fitnah, bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya sebagai cobaan atau ujian. Ya. Jadi fitnah di sini artinya ujian ya, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai ujian, sebagai cobaan atas sebagian yang lain. Atas birun, mau nggak kamu bersabar, kata Allah. Dan Allah wa kana rabbuka basiro, dan Rabbmu itu maha mengetahui, maha melihat, kata Allah gitu. Oke. Nah, kita stressing di waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Apa artinya tuh? Ira Sofyan monitor nggak, Ra? Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Apa artinya tuh? Dan jadikanlah kami dan kami menjadikannya. Iya, dan kami jadikan ba'dukum sebagian kalian, li ba'din li itu untuk, ba'din itu sebagian yang lain. Fitnah. Fitnatan adalah fitnah atau ujian. Gitu ya. Jadi kata Allah,
Allah jadikan sebagian kita ini ujian loh buat sebagian yang lain. Wowo itu ujian buat Uwon. Uwon juga ujian buat Wowo. Rahmi ujian buat kita, kita juga ujian buat Mbak Rahmi. Jadi ya masing-masing kita ini jadi sarana ujian dari Allah. Terus Wowo bilang, perasaan gue nggak ngerasa diuji temenan sama Uwon. Iya, selama pertemanan itu berjalan mulus, seiring sejalan, ya nggak berasa diujinya. Kapan Uwon jadi ujian buat Wowo? Ketika kelakuan Uwon itu nyebelin. Ketika kelakuan Uwon nggak matching dengan maunya Wowo. Wowo pengennya pokoknya kajian di tempatnya Cut Lady, lo dateng Won. Won bilang nggak bisa Wo, gue panitia 17-an. Gue mesti diriin balap karung gitu misalnya. Kan nyebelin tuh. Lo kemarin bilangnya bakal datang terus nggak bisa datang, kan nyebelin tuh. Nah, di saat itulah orang lain itu menjadi ujian buat kita. Jelas ya? Waja'ana ba'dokum li ba'din fitnah itu terjadi ya. Jadi Mbak Cuning itu ujian buat saya ketika Mbak Cuning itu berakting yang nggak sesuai dengan maunya saya. Begitupun sebaliknya. Jelas nggak teman-teman nih? Ya. Berarti suami kita bisa jadi ujian nggak buat kita? Yes. Iya. Kapan? Kalau lagi ngeselin. Pas lagi ngeselin. Lebih sering ngeselinnya, lebih sering ngeselin apa lebih sering nyebelinnya, Wo? Bang Riza? Dua-dua. Nanya di depan orangnya sih katanya. Ya, kapan suami kita jadi ujian buat kita? Dalam konteks ayat ini, ketika suami kita berakting yang nggak sesuai dengan maunya kita. Bang Riza habis mandi pakai anduk basah-basah, tuh anduk main taruh aja di atas kasur, plok dilempar lagi. Tahu banget tuh. Tahu aja. Iya kan? Kata iya itu nyebelin. Kapan lagi ketika pasangan kita kalau ngerokok gitu ya, yang ngerokok terus buang puntungnya main buang puntung aja di pot bunga kesayangan kita. Itu ujian banget tuh. Kan gitu. Oke. Nah, waja'alna ba'dokum li ba'din fitnah kata Allah. Kami jadikan sebagian kamu ujian atau cobaan atas sebagian yang lain. Kapan? Ketika orang lain itu nyebelin buat kita. Nah, begitu nyebelin, apa yang Allah tawarkan buat kita di ayat ini? Kita disuruh ngapain sama Allah nih ketika berhadapan dengan orang yang menjadi ujian buat kita, Won? Apa yang Allah tawarkan, Won? Offeringnya? Maukah bersabar? Iya. Bersabar. Allah perintahkan kepada kita, Allah kasih penawaran nih, Won, atas birun. Pada saat dia itu nyebelin, jadi ujian buat kita, mau nggak kita sabar, kata Allah. Kalau kita jujur baca ayat ini, harusnya kita sikapi dengan sabar apa dengan emosi? Sabar. Kalau kita sikapi dengan sabar, maka kita akan bahagia. Jadi besok-besok kita tasbirun. Pemahaman terbaliknya, kalau kita emosi ngadepinnya, dijamin kita nggak akan bahagia. Kan udah 13.000 kali nih, Mami bilang jangan taruh anduk basah di kasur. 13.001 nih. Tuh, marah-marah dia. Udah nggak enak tuh seharian urusan. Ya kan? Allah nyuruhnya sabar ketika terjadi hal demikian. Kalau kita mau sabar, kita akan bahagia. Begitu kita ngelawan ajaran Allah, kita nggak jujur baca ayat ini, kita lawan, kita nggak mau sabar, kita ajak perang, kita ajak argumen, kita ajak. Ingat nggak kapan terakhir Mami bilang jangan taruh anduk di sini? Udah rame itu. Kita nggak akan bahagia. Ya. Jadi jujurlah ketika kita membaca ayat-ayat Allah, maka kejujuran itu akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Baca lagi Ali Imran 133, 134. Ali Imran, ini udah sering juga. Ayat ini kita ulang dalam konteks yang berbeda supaya menjadi reminder buat kita. Ya kan? Allah berfirman, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Yang disediain buat siapa tuh? Orang-orang yang bertakwa. Surga yang lega banget tadi kata Allah, itu hanya di set up khusus buat orang yang bertakwa, kata Allah. Oke, baca nih ayat nih. Bacanya yang jujur, Won. Ya, Tira, bacanya yang jujur. Oh, surga itu disiapin buat orang yang bertakwa ya? Iya. Kita tanya nih, kita pengen nggak masuk ke dalam surga? Ya pengen lah. Kalau pengen caranya gimana? Masuklah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kan gitu. Terus orang takwa tuh gimana sih emangnya ya Allah? Kita nanya sama Allah nih. Dilanjutin tuh 134-nya. Allah jelasin. Allah jelasin definisi orang yang bertakwa according to ayat sebelumnya. Yang pertama, orang-orang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, satu, karakternya nih. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang selalu siap berbagi ketika lapang maupun sempit. Ya, orang bertakwa itu orang yang selalu punya hati untuk berbagi, ya, Pon, baik di waktu lapang maupun sempit, baik tanggal muda maupun tanggung bulan, baik bonus turun maupun bonus nggak cair-cair. Orang bertakwa itu selalu punya mental untuk berbagi, spiritnya berbagi. Allah nggak bicara jumlah nih, Allah nggak bicara nominal. Allah bilang orang takwa itu dia lagi banyak duit, dia berbagi. Kalau dia lagi cekak, dia tetap punya spirit untuk berbagi. Jadi bukan tentang nominal, tapi tentang spirit berbaginya. Kalau kita lagi lapang, ya Mbak Rahmi, kalau kita lagi lapang, banyak orderan jahitan, itu kalau kita mau bersedekah atau berbagi, kira-kira bisa nggak dengan jumlah yang agak besar? Bisa. Bisa, orderan lagi banyak. Tapi kalau orderan lagi sepi, tetap nggak kita bisa berbagi? Tetap. Tapi jumlahnya biasanya lebih besar atau lebih kecil dari pada saat kita lapang? Lebih kecil. Lebih kecil. Nggak ada masalah dengan itu. Allah paham banget. Makanya ayatnya mengatakan fisarroi wadorro. Orang bertakwa itu siap berbagi ketika lapang maupun sempit. Logikanya, ya kalau lapang pasti gede lah ngasihnya. Kalau lagi sempit, ya kecilan ngasihnya. Tapi ngasih nggak? Berbagi nggak? Nah, itu tuh intinya. Jelas ya? Kalau kita jujur baca ayat ini, kita nggak usah ragu, nggak usah gengsi ketika kita harus berbagi dengan jumlah yang mungkin minim. Di saat kita memang lagi sempit. Kalau kita mau lakukan itu, Allah akan hadirkan kebahagiaan dalam diri kita. Ya Allah, meskipun kita lagi begini, sepi orderan, kita masih bisa berbagi ya Mbak Cuning ya, kata Wowo. Ini minggu ini sepi banget nih orderan nih, tapi kita masih bisa berbagi. Itu Allah hadirkan tuh rasa bahagia dalam diri kita, dalam hati kita. Satu. Yang kedua, wal kaziminal ghois. Orang bertakwa itu orang yang mampu menahan amarahnya. Menahan apa tuh? Ya, Orang yang menahan apa tuh? menahan amarah, Bu Ustazah. Oh, iya. Menahan amarah. Jadi kalau bahasa anak Citayam sama anak Bojong tuh wal kaziminal ghoiza itu kira-kira orang yang sumbunya panjang. Jadi nggak baru disurut langsung meledak kayak gitu. Jadi sumbunya panjang, lama banget kalau marah tuh dia. Kadang-kadang malah bantet tuh petasannya, udah dibakar tapi nggak meledak Mas Ari. Saking panjangnya tuh sumbu sampai akhirnya habis dan nggak jadi meledak. Nah, kalau kita ingin bahagia, kita mesti jujur nih baca ayat ini, Wo, jangan jadi orang yang sumbunya pendek, pakai banget. Dikit-dikit matanya melotot, dikit-dikit ngegas misalnya. Itu kalau kita jujur, sumbunya mesti kita panjangin. Dan manjangin sumbu itu dari kita datangnya. Kita yang harus manjangin sumbu kita itu. Ketika kita mampu memanjangkan sumbu kita, nggak gampang marah, Allah akan hadirkan kebahagiaan buat kita. Yang ketiga, wal'afina anin nas.
Orang yang bertakwa itu adalah orang yang pemaaf. Lawannya bukan orang yang pendendam. Artinya, kalau Uwon mau maafin orang yang minta maaf sama Uwon akan dibikin bahagia sama Allah. Sebaliknya, kalau Uwon dendam, gue nggak maafin, tuman orang kayak begitu dimaafin, kata Uwon. Ya udah, nggak apa-apa nggak dimaafin. Coba rasain apa yang terasa di hati kita ketika kita nggak jujur baca ayat ini. Allah nyuruh maafin, kita bilang, oh gah, gue nggak mau maafin pokoknya. Biar aja, gue tagih sampai di akhirat nanti. Wah lu, ditagih sampai di akhirat Mbak Rami. Berat banget urusan. Bu, itu seumur hidup dia kesel terus tuh asal ngelihat orang tadi sampai akhirat. Iya. Emang bahagia kalau kita hidup begitu tuh? Enggak. Kita nggak maafin orang, Won. Kita nggak maafin nih kesalahan orang nih. Emang salah dia, tapi kita nggak mau maafin. Misalnya yang punya salah namanya Indra. Ya, Indra kan banyak di dunia. Itu kalau Uwon ada masalah dengan si Indra dan Indra itu nggak dimaafin sama Uwon, itu tiap dengar nama Indra itu hati Uwon bisa ngegeter tuh. Ya. Sarah manggil, Indra, langsung Uwon langsung inget tuh. Padahal bukan Indra yang punya masalah sama dia tuh. Tuh, apa nggak kesiksa tuh hidup begitu tuh? Ya. Jalan di terowongan banyak coret-coretan tuh. Banyak coret-coretan, banyak grafiti. Tulisan Indra di situ. Indra gitu. Kita bisa gemuruh lagi tuh hati kita tuh. Aduh, sama dia lagi. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak mau maafin. Padahal Allah perintahkan wal'afina aninnas. Jadilah orang yang pemaaf. Jadi Allah perintahkan kita memaafkan orang lain, itu tujuannya supaya kita bahagia atau bukan? Supaya kita bahagia. Iya, supaya hati kita lapang, supaya kita enak ngopi, enak ngeteh, enak makan nasi goreng kecombrang, enak tuh kalau kita maafin orang. Tapi kalau orang minta maaf, Bang Rizal, enggak, gue nggak mau maafin pokoknya dia. Udah keterlaluan orangnya. Kedatangan buah ustazah datang nih, main ke rumah Bang Rizal, bawain nasi goreng kecombrang, enak bener kan itu kan? Iya nggak? Terus kata Wowo, ya makan tuh ya, nasi goreng enak banget tuh. Udah nggak enak aja bawaannya. Nasi goreng yang enak jadi nggak enak. Lantaran apa? Lantaran kita nggak mau maafin kesalahan orang. Hati kita jadi sempit. Dendam. Iya, lawannya pendendam. Jadi Allah memerintahkan kita memaafkan orang lain itu tujuannya supaya kita bahagia. Ingat terus surat Toha ayat 2 selalu ingat, Allah tidak menurunkan Quran untuk membuat kamu menjadi susah, tapi justru untuk membuat kita bahagia kalau kita jujur bacanya. Gitu loh. Kalau kita jujur. Kalau kita sabar. Kita nggak sabaran, aduh sempit. Kita nggak jadi orang pemaaf, dunia jadi sempit. Jelas nih? Jelas. Nah, jujur sama Allah tuh penting banget. Dan itu menjadi kunci kebahagiaan dan ketenangan hidup seseorang. Jujurnya kapan sama Allah? Bukan hanya pada saat kita berinteraksi dengan Quran. Pada saat kita sholat pun kita harus jujur pada saat kita membaca surat Al-Fatihah yang dijadikan rukun dalam sholat kita. Iya nggak? Surat Fatihah wajib nggak kita baca? Wajib. Kalau kita sholat subuh nggak pakai Fatihah, langsung Al-Baqarah aja sama Ali Imran, kira-kira diterima, Enggak. Nggak bisa. Walaupun fasih panjang bacaannya, tapi nggak pakai Fatihah, nggak bisa. Fatihah rukun. Oke. Berarti pada saat kita membaca Fatihah di saat sholat kita juga harus jujur tuh bacanya. Kalau kita jujur bacanya, kita pasti bahagia hidup kita. Kalau jujur nih, ya. Ayo kita lihat di dalam surat Al-Fatihah kan ada ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu artinya? Segala ini Bu Rini
Monitor Mas Iman. Iya, monitor. Ya, silakan Mas Iman. Apa arti alhamdulillahirobbilalamin? Ini kita ulang-ulang terus ya, biar mateng nih, Wak. Biar benar-benar keinstall ya, Wak. Yes. Ayo, apa arti alhamdulillahirobbilalamin? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ayo, apa artinya? Oh, Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Tuhan seluruh alam. Jangan Tuhan lagi dong kalau udah ngaji. Allah. Ya? Allah. Jangan Allah. Itu apa kata? Oh, oke. Segala puji, ya kan? Bagi Allah, Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam. Gitu kan ya? Ya. Semesta alam atau alam semesta. Oke. Lihat nih, kita mesti jujur nih baca ayat ini nih. Kalau kita jujur bacanya, dijamin bahagia. Dijamin. Pemahaman terbaliknya, kalau kita bacanya nggak jujur, hidup kita nggak bakal bahagia. Oke. Segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam. Allah di sini fungsinya apa? Wah, masih ingat Wah? Apa fungsi Allah di ayat ini? yang ngatur-ngatur. Ya, Allah itu Al-Khaliq ya. Allah itu di sini berfungsi sebagai Al-Khaliq atau pencipta, sedangkan alam semesta ini adalah makhluk, yaitu yang diciptakan oleh Allah. Oke, jelas ya? Segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Ada kata Rob warna merah di sini. Ini diulang terus karena memahami makna Rob akan membuat kita benar-benar bahagia. Masih ingat nggak, Mas Ari? Apa makna kata Rob dalam Al-Quran, Mas Ari? 3 makna besar kata Rob, Mas Ari. Pengatur, kemudian Di, pemilik, ya, terus pengatur, pemilik, urutannya gini ya. Pencipta, pencipta, pemilik, pengatur. dan pengatur. Ini makna besar dari kata Rob. Jadi segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh makhluknya, dialah yang memiliki seluruh makhluknya, dan dialah zat yang paling berhak mengatur-ngatur seluruh makhluknya. Dan nih, nggak berhenti ya, dan atas apapun pengaturan Allah terhadap makhluknya, sikap kita sebagai seorang hamba hanya memuji Allah. Kita kan hamba nih, ya nggak Marhami? Yang namanya hamba kerjanya ngatur atau diatur? Diatur. Diatur, bukan ngatur. Ya, itu mesti diingat tuh. Yang namanya makhluk, termasuk kita manusia sebagai hamba, itu kerjanya, job desk-nya itu diatur. Atur, bukan ngatur-ngatur. Karena ngatur-ngatur itu job desk-nya Allah. Jelas sampai di sini, Won? Jelas. Oke. Kalau Uwon bacanya jujur nih ayat ini, Uwon pasti bahagia. Segala puji bagi Allah yang nyiptain Uwon, dialah pemilik Uwon dan Allah yang ngatur-ngatur Uwon. Uwon punya pasangan nggak? Punya. Punya. Punya suami ya, misalnya kita punya suami nih. Oh, Ya. Assalamualaikum, Fi. Suaminya namanya Indra. Sebentar ya. Tuh. Ya, nama suaminya siapa tadi? Indra. Maka cara bacanya, Won, segala puji bagi Allah yang menciptakan Indra,
Dialah pemilik indra dan dialah yang berhak mengatur-ngatur kapan si indra tuh asik banget sama Uwon, kapan si indra tuh nyebelin buat Uwon. Oke, waktu si indra asik, puji Allah Uwon. Alhamdulillah, laki gue baik banget nih. Dan ketika si indra nyebelin, tetap kita mesti puji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jangan cederai aturan Allah. Berani kita cederain, kita nggak akan bahagia. Contoh, makhluk Allah selain manusia itu siapa? Selain indra tadi. Hujan, Won. Hujan makhluk Allah bukan, Won? Iya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan hujan, pemilik hujan dan yang ngatur-ngatur kapan tuh hujan turun, kapan tuh hujan berhenti. Jelas nggak? Ya. Kalau hujan turun, apa yang harus kita lakukan terhadap Allah? Memuji Allah. Puji Allah. Alhamdulillah hujan turun. Kalau hujan nggak turun? Memuji Allah. Tetap puji Allah. Alhamdulillah. Begitu hujan turun, kita protes. Ya elah hujan, resek banget dah. Tuh. Ya elah hujan. Begitu kita bilang ya elah hujan, itu memuji atau mencederai keputusan Allah? Mencederai. Begitu ngomong ya elah hujan, coba tanya sama hati kita, rasanya enak nggak suasana hati kita? Nggak enak. Nggak enak. Waktu kita bilang ya hujan, udah nggak enak tuh. Hati yang nggak enak tuh berarti nggak bahagia gitu, ya nggak? Tapi kalau hujan turun, meskipun kita nggak pengen hujan turun nih, hujan turun, terus kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Misal nih, Wong, coba jujur, suasana hati lebih tenang nggak rasanya? Nah, Oh, lebih tenang. walaupun belum bisa pulang, nunggu hujan reda. Iya. Walaupun belum bisa pulang. Iya. Tenang. Lebih tenang ketimbang kita ngedumel-dumel gitu. Wah, Allah hujan. Mana pakai petir lagi, pakai angin lagi. Marah-marah kita. Emang kalau kita protes gitu ya, kita nggak terima dengan keputusan Allah, emang hujannya langsung diberhentiin sama Allah, Bang Riza? Itu resek banget sih nih. Oh, aduh, Bang Riza nggak setuju nih. Matiin deh, nggak jadi hujan. Emang begitu? Tetap aja Allah takdirkan itu karena Allah yang paling berhak mengatur-ngatur. Asik. Kalau kita jujur nih baca ayat ini, itu yang keluar dari mulut kita tuh cuma pujian terus sama Allah. Sehat alhamdulillah, positif COVID alhamdulillah. Udah adem tuh. Kalau kita dikasih negatif COVID, hasil lab negatif, alhamdulillah. Begitu cek ternyata positif, kita marah-marah. Kok masih positif sih? Gue kan udah booster, vaksin 2 kali, ngapain juga booster kalau masih kena juga? Pertanyaannya, protes-protes, marah-marah kayak begitu, emang bikin hati tenang? Enggak. Terus hasilnya berubah jadi negatif? Enggak juga. Coba kalau sikapinya begitu positif, alhamdulillah ala kulli hal. Meskipun kita nggak terima, tapi tetap puji Allah. Lebih menenangkan nggak buat hati kita? Iya. Iya. Itu sebabnya kenapa Allah wajibkan. Sholat diwajibin nggak sama Allah? Wajib. Wajib loh. Allah ngewajibin kita sholat. Sehari 5 kali apa 5 waktu? 5 waktu. 5 waktu, bukan 5 kali. 5 waktu. Dan setiap kita sholat kita baca nih alhamdulillah. Berarti 1 hari kalau sholat fardu aja minimal 17 kali kita diingetin sama Allah bahwa kita ini hanya hamba yang kerjanya itu diatur, bukan ngatur. Tujuannya itu Allah reminderin kita, Allah ngingetin kita, Won, ente tuh makhluk ya Won, tugas ente diatur bukan ngatur. Begitu kita nggak jujur, kita pengennya ngatur, pasti kita nggak bahagia, pasti itu. Kita pengen sehat, Allah ngatur kita sakit hari ini. Kalau kita jujur, alhamdulillah, emang Allah maunya begini, so gimana? Ya udah, itu adem banget tuh, hidup begitu tuh. Begitu mau pulang dari Megamendung hujan, alhamdulillah, ngopi udah ngopi.
Ngopi dulu. Ngopi dulu kita. Wawa telepon, ya, kok belum pulang ya? Video call. Hujan tuh lo kalian deh hujan. Oh hujan, iya hujan. Udah. Tunggu aja. Lanjut dulu ngopi ya. Itu ngopi sedap banget tuh Bang Riza. Iya. Kenapa? Karena kita jujur baca alhamdulillah. Ya kan? Makanya kata Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau lagi ada masalah nih Bang Riza, ya ada sesuatu yang digalaukan, ya, yang ada masalah lah gitu ya. Itu Rasul, kata Aisyah, kebiasaan Rasul ketika menghadapi satu masalah, dia ambil wudhu, kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu masalah selesai. Galaunya habis, sudah finish. Perasaan gue sholat mulu, kalau ada masalah nggak selesai-selesai, enggak, kata Ridin. Kemarin ada masalah tuh, habis sholat 2 rakaat tetap aja galau. Jujur nggak kita waktu baca hamdalah tadi? Nggak jujur. Rasul jujur bacanya. Aduh ada masalah nih, ambil wudhu, sholat. Begitu sholat, alhamdulillahirabbil alamin. Paham maknanya? Gue ini cuma diatur, bukan ngatur. Allah lagi ngatur episode ini dalam hidup gue saat ini. Terima. Oh iya ya kan, kita cuma hamba. Jadi begitu sholat selesai, masalah selesai. Emang Allah lagi ngatur gue begitu? Itu loh. Ya. Kita udah sholat juga 2 rakaat, tapi kok habis selesai sholat masih galau juga. Kita nggak jujur baca alhamdulillahnya. Intinya diatur, kita pengennya ngatur. Ya udah nggak bahagia. Oh, makanya kunci bahagia itu jujurlah pada saat kita membaca Quran. Jujur deh waktu kita lagi sholat. Iya. Sholat, ya, sholat fardu atau sholat sunnah yang rukun 13 itu ditutup dengan apa ditutupnya? Salam. Dengan salam. Waktu kita ngucapin salam, lafaz yang kita ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya apa itu artinya? Barika. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa tuh artinya Barika ya? Keselamatan untuk kalian dan rahmat Allah untuk kalian. Oke. Ya kan? Assalamualaikum. Keselamatan buat kamu, buat kalian. Oke. Itu ucapan salam itu ditujukan kepada siapa? Kepada Allah atau kepada manusia? Manusia. Manusia. Ya kan? Bang Riza selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri. Itu bukan buat Allah tuh. Urusan Allah udah beres tuh, dari mulai takbir sampai duduk di antara 2 sujud. Sampai tasyahud akhir, itu buat Allah semua tuh. Setelah urusan dengan Allah selesai, kita akan berurusan dengan manusia nih. Setelah hablum minallah selesai, begitu sholat selesai, kita akan berhubungan dengan manusia. Betul nggak? Ya. Maka diawali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat deh pokoknya, yang di sebelah kanan gue selamat, sebelah kiri gue selamat. Selamat dari apa? Selamat dari lisan dan tangan kita. Maka kalau kita jujur mengucapkan salam pada saat sholat, nggak boleh ada saudara kita yang tergibahi dengan lisan kita. Katanya selamat, assalamualaikum, selamat buat yang di kanan. Begitu selesai sholat, kita ngomongin si Uwon. Uwon tuh udah deh dari dulu begitu dia mah orangnya. Nggak selamat Uwon dari lisan kita. Iya kan? Dosa nggak tuh begitu? Dosa. Kalau dosa kita paham akibatnya apa. Dan itu nggak akan membuat kita bahagia. Sering nggak kita nggak jujur itu pada saat mengucapkan salam? Iya. Sering. Setiap kita masih menggibahi saudara kita nggak jujur waktu mengucapin salam tadi. Katanya keselamatan buat orang di sekitar kita. Teman kita nggak selamat dari lisan kita. Lisan yang nggak selamat itu akan mendatangkan musibah apa enggak? Iya. Iya. Kan wama asobakum min musibatim fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpa kamu itu karena perbuatan tanganmu sendiri, kata Allah. Jadi lisan yang nggak selamat tadi berarti pengundang musibah nggak?
Iya. Iya, emang enak kena musibah, Wan? Nggak enak. Itu kenapa musibah datang? Kita undang. Musibah itu bukan walk-in guest. Musibah itu guest atau tamu by reserve. Dia mesen, dia dipesan gitu. Musibah itu kalau ibarat tamu hotel, tamu yang by reservasi, bukan yang walk-in. Reservasinya lewat dosa-dosa yang kita kerjain. Gitu. Itu kan bikin kita nggak enak hidup kalau kena musibah. Iya. Jadi jujur kepada Allah, jujur pada saat sholat, jujur pada saat membaca ayat itu penting nggak? Penting banget. Dan itu yang akan membuat hidup kita insya Allah bahagia. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia, ngaji dan bahagia nih, maka cara yang kedua, kita harus kenal siapa Rob kita. Gitu. Pengen bahagia nih, ikut kajian, maka caranya kita harus kenal dengan Rob kita. Siapa Rob kita? Ya Allah. Ya, kita harus kenal dengan Allah tuh. Oke, sekarang kita lihat hadisnya. Kita lihat hadis ya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah muncul, teman-teman? Muter. Oh, masih muter. Nih lagi belum keluar. Belum, Ustaz. Masih apa? Nah, tuh. Masih muter. Sudah muncul. Belum? Belum. Masih muter. Oke. Hadis riwayat Tirmizi ya dan Ibnu Majah. Belum muncul ya? Oke, saya bacain aja nggak apa-apa ya, Mbak Juning ya? Ya, mangga. Oke, saya bacain ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2396 dan Ibnu Majah 4031. Rasul bersabda, Inna izomil jaza ma'a izomil bala. Wa inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya ya inna izomil jaza ma'a izomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Besarnya pahala itu tergantung dengan besar kecilnya ujian yang kita hadapi. Jelas sampai di sini? Jelas. Berarti semakin rumit, semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita, artinya apa? Besar pahala yang akan kita dapat. Semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Ya kan? Syarat dan ketentuan berlaku tapinya Mas Ari. Syaratnya apa? Nanti kita terusin hadisnya ya. Inna izomil jaza ma'a izomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Titik. Lanjut hadisnya. Wa inna allaha iza ahabba kauman. Dan sesungguhnya Allah kalau sudah mencintai suatu kaum atau seseorang, ibtalahum, maka Allah akan uji orang tersebut. Jadi Allah kalau udah demen sama Mbak Rahmi, ini Mbak Rahmi, udah muncul belum sih hadisnya? Belum ya? Belum, masih muter. Oh, masih muter ya? Di saya sudah muncul. Udah muncul ya? Udah. Baru gambar dokumen macam-macam. Iya, itu masih lagi muter di sini. Oke, nggak apa, ntar saya kirim aja ya Bang Riza ya. Ntar saya kirim ya, insya Allah hadisnya ya. Nah, jadi besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Berarti semakin berat ujian yang Allah berikan kepada seseorang atau kepada kita, maka artinya Allah sedang menyiapkan pahala yang besar. Oke, kita mesti kenal nih, gaya Allah tuh kayak begitu tuh. Kalau kita nggak kenal, beratnya ujian tuh akan membuat kita jengkel, sakit hati, dan sebagainya. Tapi kalau kita kenal dengan Rob kita, oh Allah tuh gitu ya caranya. Iya.
Allah tuh kalau udah nguji kita dengan ujian yang berat, itu artinya Allah sedang mempersiapkan pahala yang gede, pakai banget tuh. Gitu. Kalau kita nggak kenal itu, kita nggak tahu begitu cara Allah, kita akan kecewa tuh dengan ujian yang berat, kita akan sakit hati. Betul nggak, Mbak Rahmi? Iya, betul. Iya. Lanjutin. Dan Allah kalau sudah mencintai suatu kaum, ibtalahum, dia uji kaum tersebut. Allah kalau udah demen sama Mbak Rahmi, Allah uji tuh Mbak Rahmi. Oke, jadi tahu kan? Kita jadi tahu nih style gayanya Allah tuh begitu ternyata. Oh, Allah tuh kalau udah demen sama orang, Allah malah muji orang itu ya. Iya, Rasul yang mengatakan. Berarti pada saat kita mendapatkan ujian dari Allah, itu artinya apa? Kita sedang Mengasih pahala yang besar. Pahala yang besar, terus kita lagi Perhatikan. Sayang. lagi disayang sama Allah. Tuh. Coba. Kalau kita lagi disayang dan kita normal, harusnya kita bahagia atau nangis-nangis? bahagia. Kecewa. Orang normal nih kalau lagi disayang tuh biasanya senang atau kesel kok. Bahagia. Harusnya bahagia. Harusnya bahagia kalau normal. Nah, kita harus kenal Rob kita. Ternyata Rob kita gayanya beda dengan kita. Laisa kamislihi sayun. Allah tuh beda banget. Allah tuh nggak ada mirip-miripnya dengan manusia. Nggak ada samanya maksudnya. Ya. Kalau kita sayang sama anak kita, apa aja kita beliin. Kalau sayang. Tapi Allah kalau udah sayang sama kita, justru fasilitas dunia tuh Allah tarik. Kesehatan kita dikurangin, rezeki kita diseretin, klien kita dibikin hilang. Itu tuh, begitu tuh gaya Allah tuh. Dan kalau kita kenal gaya Allah seperti itu, begitu kita mendapatkan ujian, kita asik ngadepinnya. Oh, Allah lagi sayang sama gue nih. Kita nggak salting, kita nggak salah tingkah, Mbak Rahmi. Tetap kalem ya Ustadz ya. Iya, ya gimana orang bahagia? Iya. Kita harus kenal Rob kita kalau kita ingin bahagia di kajian. Dan salah satu cara mengenalnya ya lewat hadis ini. Ternyata cara Allah itu seperti itu. Dan barang siapa yang ridho, maka Allah ridho dengan dia, dengan ujian tadi. Dan barang siapa yang marah dengan ujian Allah, Allah murka kepada dia. Itu syarat dan ketentuan. Itu syarat dan ketentuannya. Oke. Nah, kalau kita kenal Allah seperti itu akan sangat membantu kita untuk nggak marah-marah sama Allah. Contoh ya. Kita lagi jalan di mall nih, Mbak Rika. Mbak Rika lagi jalan di mall, lagi jalan sendirian. Tahu-tahu ada cowok meluk dari belakang, dicium Mbak Rika. Gitu dicium. Kira-kira bagaimana tuh Mbak Rika? Katanya masih iman. Tabok tuh, main tabok aja dia sama Mbak Rika. Ternyata masih iman. Dia yang punya lalaton. Lagi jalan di Botani, dipeluk dari belakang, main cium aja, laki-laki lagi. Tabok kata Mbak Rika. Kenapa ditabok? Mbak Rika nggak tahu siapa yang nyium. Begitu dia lihat ke belakang, iman. Dan dia tuh bini gue nih, dipeluk dari belakang, dicium. Begitu lihat, kan begitu dicium pengen marah nih, ya nggak? Pengen marah nih, begitu mau marah ngelihat kena, oh laki gue. Jadi marah nggak? Kenal dengan siapa yang melakukan sesuatu kepada kita, itu membuat kita nggak jadi marah. Won jalan di pasar sendirian, ya maaf nih Won, ditepok kenceng banget dari belakang, woi gitu, nyolot kan, marah pasti. Tapi begitu lihat ke belakang, ya elah si Wowo sama Sarah berdua nepok barengan, blok gitu, sakit banget. Begitu mau marah, ya dia marah nggak? Nggak jadi marah. Nggak jadi marah. Kenapa? Kenal sama yang mukul. Kenal sama yang nepok, kenal sama yang meluk, kenal sama yang nyium. Teman kita mau duduk, kita tarik kursi dari belakang, jatuh, ketawa tuh. Oh, rese lo. Enggak marah. Iya, habis yang narik Riza.
Yang duduk Bang Emir, mau duduk ditarik sama dia. Bang Riza. Paling gitu doang. Ya kan? Begitu Emir mau marah-marah, begitu lihat, ya Riza, gue pikir siapa lo ya, nggak jadi marah. Padahal nyakitin jatuh. Kenal dengan siapa yang berbuat itu penting buat kita untuk bisa meredam amarah kita, rasa kecewa kita. Dulu waktu kita masih di airport tuh Bang Riza, ya kalau kita imagine orang di bandara gitu kan, Grand Hyatt gitu. Itu sama lah orang bule bercandanya kayak kita juga gitu. Masih hidup loh. Itu ketemu temannya masih hidup loh kalau dia jemput gitu. Itu kan kalau yang ngomong begitu orang yang kita nggak kenal kan nyebelin banget ya. Dipikir ada mati. Bu Ririn masih hidup, tapi kita nggak kenal Bu Ririn. Itu nyebelin banget tuh. Tapi kalau yang ngomong begitu Ira, yang ngomong Ina, yang ngomong Uwon, woi Rin masih hidup loh. Gimana? Marah nggak Wak? Enggak. Enggak. Kenapa nggak marah? Kita tahu siapa pelakunya. Dan dia ngomong begitu bukan karena dia benci sama kita. Justru karena dia CS kita, begitu dia memperlakukan kita. Sama. Kalau kita kenal banget sama Allah, Allah tuh begitu gayanya. Allah kalau udah sayang sama kita, dipuji kita. Semakin berat ujian Allah, semakin besar pahala yang Allah siapkan. Dan kita kenal model Allah seperti itu, maka ketika ujian itu datang, kita nggak jadi marah tuh sama Allah. Karena kita kenal. Jelas nggak teman-teman? Iya. Iya. Penting nggak kenal sama Allah berarti? Penting. Dan ketika kita ingin mengenal Allah, kita harus ingat ya, laisa kamislihi sayun. Allah tuh nggak sama dengan kita. Gaya Allah tuh beda banget. Sayangnya Allah tuh ya begitu. Allah uji kita. Saat kita dinyatakan positif COVID, saat kita dirumahkan sepihak, ya, saat bonus kita nggak cair-cair, itu cara Allah tuh begitu kalau udah sayang sama kita. Rezeki kita dibikin seret sama Allah. Itu bukan Allah benci loh, Allah lagi sayang sama kita. Kalau kita kenal sama Rob kita. Oke, ini yang bisa disampaikan ya tentang ngapain juga kita kalau udah ngaji tapi hidup kita masih nggak bahagia. Masih banyak orang yang udah ngaji tapi tetap aja kecewa sama Allah, ya kan, marah-marah dan sebagainya. Makanya jujurlah pada saat kita mengaji, jujurlah dengan ayat-ayat yang kita baca, jujurlah pada saat kita sholat, ya kan, ya nggak? Dan seterusnya, kemudian kenali roh kita. Kenal dengan roh kita akan membuat kita nggak jadi marah di saat kita harus pengen marah. Seperti nggak jadi marahnya Uwon ketika ditepok sama Wowo, begitu nengok, ya si Wowo. Jangankan ditepok, dikunyang-kunyang aja dia nggak bakal marah. Karena dia kenal dengan Wowo. Ini yang bisa disampaikan. Semua yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan dan keterbatasan dalam penyampaian juga mohon dimaafkan ya, Bo ya. Dan semuanya cukup dari saya. Haza walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Bang Riza. Silakan Bang Riza. Baik, jazakallah Ustadz atas ilmunya. Jadi kesimpulannya bahwa dalam segala sesuatu, dalam suatu cobaan itu kita senantiasa harus bersyukur karena kita akan mendapat ibaratnya pahala yang lebih besar. Tapi kadang-kadang ada juga saudara-saudara kita yang pada saat mendapat cobaan malah mengeluh, Ustadz. Ya. Salah saya di mana ya? Kok cobaannya begitu berat? Berarti saudara kita tuh belum memahami atau mengenal siapa Allah kali, Ustadz ya? Iya, betul. Belum tahu, belum kenal bagaimana gayanya Allah bercanda. Bahasanya begitu ya, dalam tanda petik ya. Kalau Uwan bilang, wo masih hidup loh, itu bukan Uwan benci tuh. Uwan tuh karena udah CS banget ya begitu gayanya Uwan. Dan Wawa jadi ngerti. Ya, mungkin Bang Riza bilang, tuh temen lu nggak sopan banget sih. Ya, dia tuh sayang banget sama gue, tahu nggak? Itu mah belum seberapa. Kadang-kadang nanya, masih hidup loh, sambil nepokin telur ceplok tuh muka gue itu. Masih hidup loh. Dan kita ketawa bareng gitu loh. Sampai kayak begitu tuh Bang Riza. Dia kenal banget siapa pelakunya dan membuat dia jadi nggak jadi marah gitu. Oke, betul. Lanjut Bang Riza, apalagi Bang Riza?
Jadi mungkin kalau kita sedang mendapat cobaan atau ujian, paling berpikir, wah bakal dapat pahala yang lebih besar nih. Mungkin itu salah satu jalan supaya ya kita lebih mengenal juga lebih positif gitu. Iya, dan lebih membahagiakan kan, lebih nenangin. Iya. Baik, Ustaz. Mungkin dari majelis teman-teman, kakak-kakak yang ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kita masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan. Mangga, silakan. Ini menarik ini materinya. Tanggapan mungkin? Tanggapannya sih cuma satu. Dalam susah dan senang, apapun itu, kita harus pandai-pandai selalu bersyukur. Karena tidak akan selamanya manusia itu diberikan kesulitan, dan Allah itu akan selalu memberikan cobaan dan tidak akan memberikan cobaan kepada manusia di luar kemampuan manusia itu sendiri. Betul. Itu sih. Iya, sip. Cakep banget tuh, Bang Iman. Makasih, Mun. Sama-sama, Bang Iman, sama-sama. Oh, betul. Setuju. Ada lagi tanggapan ataupun pendapat yang mungkin sedikit berbeda? Silakan, bisa kita bicarakan di sini, kita bahas. Nggak ada ya kali, udah pada paham sekali karena penjelasannya benar-benar jelas. Ya, benar. Kalau istilahnya crystal clear banget. Masuk, kalau memang benar, kita harus senantiasa bersyukur. Itu aja mungkin. Ya. Mau nanya Ustadz, Assalamualaikum. Baru. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wan. Ustadz, makasih ilmunya. Mudah-mudahan Ustadz sehat-sehat selalu sama keluarga. Amin. Ini mau nanya, kalau kan tadi kan kita sebagai makhluk diatur ya, bukan ngatur-ngatur. Terus kalau misalnya kita berdoa nih Ustadz, kan minta itu apa kita ngatur Allah juga apa gimana? Maksudnya kan kita minta nih pengen gini dong ya Allah, pengen ini dong gitu. Itu kayak ngatur atau beda sama doa permintaan apa gimana gitu? Iya. Sip. Udah, Wan? Udah. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Makasih Won atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Won sekeluarga dan kita semua juga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kan makhluk, tadi penjelasannya diatur bukan ngatur. Terus pada saat kita berdoa kepada Allah, apakah itu konteksnya kita ngatur Allah? Kan gitu ya? Atau enggak? Oke. Jadi yang dimaksud kita ini diatur bukan ngatur. Itu bukan berarti kita pasrah sepasrah-pasrahnya tanpa ikhtiar dan usaha. Bukan itu maksudnya. Ya. Jadi yang dimaksud kita ini diatur bukan ngatur itu adalah setelah kita berikhtiar dalam kurung maksimal, Won. Oke, Won pengen anaknya diterima di UI. Maka Won masukin anak Won ke bimbel-bimbel yang top gitu misalnya. Supaya goal nih masuk di UI nih. Ikhtiar itu kan, ikhtiarnya maksimal lagi. Nah, setelah ikhtiar maksimal ternyata nggak lulus di UI. Nggak lulus. Dia keterimanya malah di manalah gitu misalnya. Pokoknya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, di titik itulah kita harus menerima apa yang telah Allah takdirkan, apa yang telah Allah atur buat kita. Gitu. Ikhtiar mah harus ya, berikhtiar, berusaha maksimal itu harus. Contoh, kita sakit, ya kan? Kalau kita sakit berobat nggak kita? Berobat. Katanya diatur, nah kalau diatur ya udah kalau sakit aja lah, nggak usah berobat. Nggak begitu konteksnya. Kalau kita sakit, Rasul bilang berobatlah selama tidak dengan cara yang haram.
Berarti kalau kita sakit berobat itu bukan kita ngatur Allah, itu bentuk ikhtiar kita. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang berobat atau yang pergi ke dokter ketika sakit langsung sembuh, Won? Enggak, belum tentu. Enggak. Nah, setelah kita ke dokter dan ternyata kita tetap sakit, berarti itulah aturan Allah. Kita terima tuh, gitu. Jelas nggak, Won? Ya jelas Ustaz, Iya. makasih. Iya, jadi doa dan ikhtiar itu bukan berarti kita bukannya berarti kita mengatur Allah ya. Itu dia disuruh sama Rasulullah. Berikhtiar itu disuruh. Nah, apapun hasil dari ikhtiar kita, itulah yang mesti kita terima dari Allah, yang mesti kita ridhoi. Kita pengennya sehat, kita pergi ke dokter, ternyata tetap sakit. Lama lagi, 2 minggu, 3 minggu. Ya, berarti itulah yang Allah inginkan buat kita. Dan kalau kita beriman kepada Allah, maka setelah ikhtiar maksimal kita, apapun yang Allah tentukan dari hasil ikhtiar kita, pasti itu yang terbaik buat kita. Pasti. Nah, itu tuh yang mesti kita tanamin tuh, Won. Ya, jadi walaupun udah 2 kali vaksin plus 1 kali booster masih kena juga, ya nggak usah marah-marah. Emang itu maunya Allah. Itu udah ikhtiar kan maksimal. Udah jemur, udah suntik vitamin C, masih kena juga. Ya itu maunya Allah. Gitu. Kalau kita terima, insya Allah happy. Hati kita lebih tenang dan lebih bahagia. Itu ya, Pon ya. Iya. Thank you ya, Pon. Ya. Baik, mungkin ada lagi terakhir sebelum kita tutup majelis ini. Nova, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Nova. Semoga Pak Ustadz dan seluruh keluarga saya di sini sehat semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kajiannya malam ini. Ada satu Ustadz yang mengganggu untuk saya. Ketika kita sedang kajian, itu kan kondisi emosional, psikologis, kesiapan batin itu kan memang diarahkan untuk mendengarkan dan menyimak ayat-ayat dan berusaha untuk memahami apa artinya. Jadi artinya kondisi kita terjaga. Sama seperti ketika kita mencoba memaknai arti Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seperti yang Ustadz katakan tadi, segala sesuatu itu adalah Allah yang mengatur. Apakah itu baik ataupun buruk yang terjadi pada diri kita. Nah, seringkali yang saya alami ketika kondisi sekarang paham, artinya bisa untuk menjaga itu. Tapi ketika dihadapkan pada kondisi realita yang sebenarnya, ketika yang diberikan Allah itu adalah sesuatu yang dari kacamata dan pikiran saya yang tidak baik menurut saya atau kurang beruntung untuk saya, nah rasa syukur itu tidak sekejap itu ada dan tidak semudah itu untuk mengatakan alhamdulillah atas apa yang diterima yang menurut kacamata dan batin saya tidak baik gitu. Nah, kira-kira gimana tuh Ustadz caranya supaya switch off-nya itu cepat gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya keren banget ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Nova. Semoga Mbak Nova sekeluarga ya dan kita semua juga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Pertanyaannya keren nih, pertanyaannya keren banget ya. Iya kalau lagi ngaji sih gampang lah kita manggut-manggutnya gitu ya. Kalau lagi ngaji ya kita terkondisikan ya untuk jadi orang yang oke banget, sabar banget, ya kan, tawadu banget dan seterusnya. Tapi ketika selesai ngaji dan kita dihadapkan dengan realita, khususnya realita yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu nggak gampang ya untuk menghadirkan rasa bersyukur selalu kepada Allah dengan alhamdulillah tadi ya Mbak Nova ya. Ala kulli hal maupun alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Nah, balik lagi nih ya. Pada saat di dalam kenyataannya ketika kita dalam kondisi dalam kehidupan realita kan sering banget ya takdir Allah itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sering nggak kita berhadapan dengan hal tersebut, Mbak Nova?
Acap kali, Ustadz. Acap kali. Oke, acap kali. Pertanyaannya, pada saat kita menghadapi sesuatu kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, biasanya kita senang atau kecewa? Umumnya nih, Kecewa, shock. kecewa. Oke, sip. Tadi kuncinya kalau kita ingin ngaji dan kita bahagia setelah kajian selesai, kunci pertama kita harus apa, Mbak Nova? Pasti ada tuh di papan. Jujur. Jujur ya Ustadz. Iya, oke. Kuncian pertama, kalau kita ingin bahagia setelah kajian ini selesai, maka kita harus jujur pada saat kita hadir di majelis ilmu tersebut. Ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah. Oke. Iya. Sekarang pertanyaannya, kalau saya tanya, Mbak Nova beriman nggak kepada Allah? Maaf ya, saya tanya begitu nih. Mbak Nova beriman nggak kepada Allah? Ya, secara lisannya sih bilangnya beriman, tapi Iya. Nggak seberapa apa-apa, jauh secara lisan, oke. keyakinannya nggak tahu. Secara lisan kita beriman, oke. Nah, yang namanya orang bilang beriman kepada Allah, itu kan ada konsekuensi ya. Iya. Harus ada konsekuensi yang mengikuti statement tadi. Saya beriman kepada Allah. Beriman itu artinya apa? Yakin. Oke. Apa sih yang kita yakini? Yang kita yakini pertama, ya Mbak Nova, kita harus jujur nih. Kalau kita bilang beriman kepada Allah, kita harus jujur dengan pernyataan itu. Kita harus jujur bahwa kita yakin sama Allah. Apa yang kita yakini? 1, surat An-Nisa ayat 40. Bahwa Allah mustahil jahat sama kita. Coba buka dulu Mbak Nova. Surat 4 ayat 40. Ini kan Mbak Nova kan nanya kan ya, bagaimana tipsnya nih biar kita cepat nih menghadirkan rasa itu. Surat berapa tadi? An-Nisa ayat 40. Surat 4 ayat 40. Bentar. Bentar Ustaz. An-Nisa Ayat 40. ayat 40. Udah ketemu Mbak Nova? Bentar Ustaz. Ya, monggo. An-Nisa 40. Baca artinya aja ya Ustaz. Monggo. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebaikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Ya, makasih Mbak Nova. Ya, kita lihat ya. Sesungguhnya Allah, innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah itu nggak akan zolim. Allah itu nggak akan jahat. Kepada siapa? Kepada seseorang. Seseorang ini berarti bisa nggak namanya Nova? Bisa. Bisa. Maka kalau Mbak Nova bilang Mbak Nova beriman kepada Allah, konsekuensi yang pertama, Mbak Nova harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang namanya Allah, Rob kita itu mustahil jahat atau zolim sama Mbak Nova, meskipun dengan tingkat kezoliman yang hanya sebesar zarah. Mustahil. Oke. Satu itu nih, konsekuensi pertama. Jelas ya? Jelas kan? Iya Ustaz. Ya, jadi walaupun kita ngerasa nih, kok Allah gini sama saya ya? Enggak, itu nggak ada sedikit pun unsur kezoliman di situ. Ingat, ketika Allah menguji seorang hamba, itu pertanda Allah benci atau sayang tadi hadisnya. Sayang. Allah sayang. Semakin berat ujiannya berarti semakin benci atau semakin sayang? Semakin sayang. Makanya poin kedua tuh, kita harus kenal dengan Rob kita supaya kita gampang menghadirkan rasa syukur tadi itu. Ya kan? Yang tadinya kecewa, oh ini berat banget saya rasa ujian ini. Oh berarti Allah lagi sayang sama saya nih. Kan perlu ya menghadirkan rasa itu ya. Iya. Oke. Konsekuensi kedua, ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, konsekuensi yang kedua surat Al-Baqarah ayat 216 Nova. Bang Riza boleh tolong bantu baca Bang Riza? Al-Baqarah. Al-Baqarah 216.
16. Ini tentang misperception. Perception. Diwajibkan atas kamu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal itu tidak menyenangkan. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Makasih Mbak Liza ya. Mbak Nova, menyimak Mbak Nova masih ya? Iya. Oke, kita lihat ayat, teman-teman, kita lihat ayatnya. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu kurhul lakum, sesuatu yang kita nggak suka. Menyenangkan bagimu. Ya, jadi Allah memerintahkan kita, bahkan mewajibkan kita melakukan sesuatu, dan sesuatu yang Allah wajibkan itu Allah tahu kita nggak suka. Lihat ya. Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, bahkan wajib ya, mewajibkan kita melakukan sesuatu, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang kita nggak suka, kata Allah, yaitu perang. Dan perang di sini termasuk perang melawan hawa nafsu, Bang Riza. Ya, jadi melawan, menyelisihi hawa nafsu itu wajib hukumnya, kata Allah. Oke, lanjut. Wa'asa, dan bisa jadi sangat mungkin kita tuh nggak suka dengan sesuatu padahal itu bagus buat kita. Oke, lanjut. Dan boleh jadi kita menyukai suatu kondisi padahal kondisi itu justru buruk buat kita. Jelas sampai di sini? Jelas. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sangat mungkin terjadi misperception antara kita dengan Allah atas satu kondisi yang sama. Ulang Ustaz, ulang kalimat terakhirnya Ustaz. Saya ulang ya. Ayat ini sampai di wahuwa sarrul lakum ya. Sampai di kalimat itu boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu nggak baik buat kamu. Kan gitu ya? Iya. Sampai di kalimat tersebut kita mendapatkan pelajaran bahwa sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat antara Mbak Nova dengan Allah. Maksudnya, bisa jadi dalam satu kondisi, Allah bermaksud ini yang terbaik loh buat Mbak Nova, tapi justru di waktu yang sama Mbak Nova berpikir, Allah kok jahat banget ya sama saya, gitu. Jelas nggak? Iya. Jelas ya? Iya. Oke. Setelah jelas, ayat ini di closing dengan pernyataan Allah bahwa terjadinya misperception tadi antara kita dengan Allah dalam untuk satu kondisi yang sama, ya itu terjadi karena wallahu ya'lamu, Allah tuh ngerti banget, wa antum, sementara kita la ta'lamu, kita ini nggak ngerti apa-apa. Artinya perbedaan ilmu yang sangat jauh antara kita dengan Allah yang sangat jauh, itulah yang membuat kita beda pendapat, beda persepsi dengan Allah, sampai-sampai Allah bilang baik, kita anggap jelek, dan sebaliknya. Oke, kita bikin ilustrasi sederhana untuk memahami ayat ini, Mbak Nova ya. Oke, Mbak Nova misalnya punya anak kecil. Kita masih punya anak kecil, umur 3 tahun. Oke. Pagi-pagi jam 5:30 anak kita minta es krim. Dan kita sebagai orang tua bukan orang tua yang kere nih, kita orang tua yang kaya, duitnya nggak berseri. Sip, lewat tukang es krim di depan rumah kita jam 5:30 pagi. Tenonet, tenonet, ma, dedek mau es krim, kata anak kita yang umur 3 tahun tadi. Pertanyaannya, dengan uang yang berlimpah tadi, apakah Mbak Nova akan mewujudkan keinginan anak Mbak Nova minta es krim jam 5:30 pagi? Enggak, Ustaz. Enggak. Pertanyaan berikutnya, Mbak Nova sayang nggak sama anaknya? Sayang banget. Sayang banget. Kalau sayang banget, kenapa nggak diwujudin keinginan anaknya minta es krim? Karena itu pagi-pagi, kalau minum es nanti sakit. Oke, Mbak Nova tahu kan tentang itu kan? Iya. Oke, pertanyaannya, anak kita yang 3 tahun ngerti nggak tentang hal itu? Enggak. Enggak. Kalau Mbak Nova jelasin sekalipun, dia paham nggak kira-kira?
Belum. Belum paham. Karena dia nggak paham, karena otaknya masih kecil, ya pemahamannya masih sedikit, umurnya baru 3 tahun, baru 3 tahun hidup di dunia. Sementara kita udah puluhan tahun hidup, udah kenyang dengan pengalaman, udah paham asam garam hidup, sehingga kita tahu nih, ente makan es krim 5:30, jam 9 anget nih badan urusannya nih. 8:30 anget, jam 10 kita bawa ke puskes, besokannya kita nggak kerja nih sebagai orang tua. Anak kita rewel, ya nggak? Kita paham sampai ke situ tuh. Tapi anak kita pemahamannya sangat terbatas. Ketika keinginannya tidak diwujudkan oleh orang tuanya dan dia tahu orang tuanya kaya, sanggup ngewujudin, tapi nggak diwujudin, maka secara simpel dia akan menyimpulkan mama pelit, mama jahat sama dede. That's it, selesai. Jelas nggak sampai sini? Iya. Iya. Ya, anak kita akan berasumsi bahwa Mbak Nova tuh pelit sama dia. Mbak Nova jahat sama Dede. Ya, Dek, kamu kalau makan es pagi-pagi, perut kosong, nanti kamu sakit. Pokoknya Dede mau es, mama jahat. Udah tutup kesimpulan dia, kita jahat sebagai orang tua. Jelas nggak sampai di sini? Jelas. Apa yang membedakan persepsi si anak bahwa ibunya jahat, sementara padahal ibunya bermaksud baik banget, malahan bukan jahat, maksudnya baik banget. Jadi orang tua kita atau ibu kita tidak mewujudkan keinginan kita tadi bukan karena jahat, bukan karena nggak punya, bukan karena nggak bisa, tapi justru karena sayang, makanya nggak diwujudin. Tapi anak kita yang masih kecil dengan keterbatasan pengetahuannya, dia nggak nyampe dengan penjelasan kita, akhirnya dia berasumsi ibunya jahat. Jelas nggak sampai di sini? Iya. Jelas. Okay. Ya Allah, saya pengen banget punya istri orang bule. Dikasih orang Purwokerto, wok. Dari kecil ngimpi pengen banget punya bini bule. Dapat jodoh orang Purwokerto. Bener juga, udah tua dipanggilnya bule. Bule gitu. Diwujudin tuh. Ya. Kan kita berpikir Allah bagaimana sih? Ya. Kita pengen punya bini orang bule, dikasih orang Purwokerto misalnya. Bukan berarti Purwokerto jelek ya, bukan. Ini hanya ilustrasi saja. Di titik itu, kadang-kadang kita berpikir, kok Allah begini ya? Allah kok jahat sih sama saya? Makanya ada quote menarik dari para ulama bahwa ketika Allah tidak mengijabah doa-doa kita, justru disitulah pertolongan terbaik Allah buat kita. Ya, kadang tidak diijabahnya doa kita justru itu bentuk pertolongan terbaik Allah atas doa-doa kita. Sama kayak tadi, ketika Mbak Nova nggak wujudkan keinginan anak Mbak Nova yang 3 tahun untuk makan es krim pagi-pagi, justru itulah keputusan terbaik buat si anak dari Mbak Nova. Betul nggak Mbak Nova? Iya, betul. Ya, kayak gitu tuh ilustrasinya tuh. Makanya Allah closing, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tuh ngerti banget apa yang akan terjadi pada diri kita, jangankan besok. 10 tahun ke depan Allah tahu akan terjadi apa. Makanya semua dibikin desain yang bagus sama Allah, versinya Allah untuk menjamin kebahagiaan kita. Karena kita nggak ngerti, akhirnya kita sering berasumsi Allah jahat. Allah nggak fair. Allah kok begitu, Allah kok begini, dan seterusnya. Dan semakin kita bertanya atas apa yang Allah lakukan terhadap diri kita, kita semakin nggak ketemu dengan jawabannya. Kenapa? Silakan buka surat penutup ya, Mbak Nova, insya Allah. Surat 21 ya, surat Al-Anbiya ya. Coba bentar ya. Al-Anbiya ayat 35 ya. Cakep tuh, Kang Japeng ini luar biasa beliau. Lanjut Kang. Toto masuk Bali. Hah? Toto ada orang Bali. Assalamualaikum, Bang Japeng. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, 2135 Kang. Mohon maaf semua baru join, baru pulang soalnya. Insya Allah kita semua sehat-sehat ya, Ustaz. Amin, Bang. Soalnya itu kan kulu nafsun zaikatul maut. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul maut. Kalau nggak salah itu yang Anbiya 35 ya. Ya.
Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Oh. Lanjutin Kang Yapeng. 36-nya ya? Enggak. Jadi maksudnya gimana nih? Kan tadi Mbak Nova nanya tuh. Jadi maksudnya segala belum tentu kita dikasih cobaan itu hanya dengan keburukan, bisa jadi dengan kebaikan yang kita nggak sadarin. Iya. Iya, benar. Kita akan kembali kepada Allah. Kami itu. Sip. Jelas nggak Mbak Nova kira-kira? Iya. Ya. Kadang kita merasa diuji oleh Allah tuh pada saat sakit atau lagi sehat. Biasanya nih kita merasa diuji. Sakit. Padahal sehat itu ujian bukan? Iya. Ujian. Ya kan? Kita tuh merasa diuji Allah ketika bisnis kita digulung sama Allah tikernya. Padahal waktu bisnis kita lagi jaya-jayanya itu ujian juga. Itu kan siapa yang sampaikan ayat itu. Allah akan menguji kita dengan fisarri wal khairi, dengan kebaikan dan keburukan. Tapi kita hanya merasa diuji Allah dengan keburukan-keburukan. Makanya Allah bilang, bisa jadi kamu menyukai sesuatu kondisi padahal itu buruk buat kamu. Ada seseorang, Mbak Nova, itu yang punya jabatan, punya uang yang sangat banyak, ya, apa aja dia punya, dan di kondisi itu dia nggak pernah tahajud. Dia nggak pernah tahajud dan dia nggak pernah ngerasain gimana nikmatnya doa sampai mewek, sampai nangis. Oke, begitu Allah cabut semua kenikmatannya, pangkatnya hilang, nggak punya uang, ya. Begitu dia memiliki segalanya, dia merasa senang nggak dengan kondisi itu? Iya, ini kondisi terbaik gue tuh sekarang nih. Dia punya jabatan, duit banyak dan sebagainya. Tapi di saat itu dia nggak kenal Allah, dia nggak pernah sholat tahajud, dia nggak pernah berdoa, dia nggak pernah sholat sampai nangis, nggak pernah tuh. Buat dia itu kondisi terbaik buat dia nih, ya. Karena Allah ingin berikan yang terbaik, Allah cabut semuanya. Akhirnya dia nggak punya jabatan, dia nggak punya uang, dan di kondisi itulah justru akhirnya dia kenal dengan yang namanya sholat tahajud. Dia bisa sholat dengan khusyuk, dia bisa berdoa kepada Allah sampai nangis. Padahal kondisinya nyebelin banget awalnya. Pada saat dia dihabiskan oleh Allah, dia kecewa banget. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya dia bilang, ya Allah, ini kalau Allah nggak giniin saya nggak pernah ngerasain gimana nikmatnya tahajud jam 2:30 pagi. Ternyata usaha dia yang dihabisin sama Allah tuh justru itulah yang terbaik buat dia. Dia jadi kenal dengan Rabb-nya, dia jadi tahu bagaimana cara bersyukur, dia jadi nggak pernah lepas dari sholat duha dan sebagainya. Gitu tuh Mbak Nova. Jelas nggak sampai di sini kira-kira? Jelas Ustaz. Ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan dari pertanyaan Mbak Nova. Semoga bisa menjawab ya Mbak Nova ya. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, sama-sama Mbak Nova. Baik, terima kasih atas. Terima kasih Kang Japeng. Ya, juga Mbak Nova juga terima kasih. Mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya. Ya. Waktu Bali jam 11, mungkin Kang Japeng sudah waktunya untuk beristirahat habis libur ya. Oh iya, besok upacara ya. Ya, semoga kita semua diberikan kesabaran, amin. Diberikan kepercayaan bahwa apapun yang diberikan kepada kita dari Allah, baik atau buruknya, itu merupakan yang terbaik menurut Allah. Dan kita mengerti itu. Mungkin itu saja, Ustaz. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat juga. Amin. Amin. Mengamalkan apa yang Ustaz berikan malam ini. Mungkin kita tutup majelis ini untuk kesempatan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil dan kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih OII semuanya ya, makasih banyak Bang Riza, Mbak Juni, Mbak Deka. Terima kasih majelis semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Ustaz. Makasih. Siapa yang thank you, Kang. Sehat selalu, sehat selalu. Amin. Ya.